Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, kami akan mengulas materi pengantar sastra pada semester 1 ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar sastra yang akan ditemani oleh saya, Rahmadatul Nur Ajijah, Anissa Yogi Noviana, Ulul Fadri Zakiatul Badriah, dan Lukman Aristianto. Dan untuk materi yang akan kita bahas yaitu ada sastra dan non-sastra, sastra sebagai sarana komunikasi, dan konvensi budaya dalam sastra dan konvensi sastra. Oke, kita langsung saja yuk ke materi yang pertama, sastra dan non-sastra. Sebenarnya apa sih sastra itu? Apakah semua tulisan adalah sastra? Atau hanya tulisan yang indah dan yang di dalamnya ada cerita saja yang bisa disebut dengan sastra? Eits, dalam dunia sastra dipahami bahwa tidak semua tulisan dapat disebut dengan sastra loh. Karena sastra memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan karya tulis lainnya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karya sastra menggunakan bahasa yang khas. Bahasa yang digunakan dalam karya sastra biasanya bersifat puitis, memiliki makna yang mendalam, dan mampu menggugah perasaan pembaca. Yang kedua, karya sastra memiliki daya khayal. Karya sastra tidak hanya sekedar menceritakan peristiwa yang terjadi di dunia nyata, tetapi juga dapat menghadirkan peristiwa-peristiwa yang bersifat fiktif atau khayalan. Yang ketiga, karya sastra memiliki nilai artistik yang tinggi, baik dari segi isi maupun bentuknya. Meskipun masih terjadi pro dan kontra yang disebabkan adanya usaha pembatasan atas apa yang dapat disebut sastra dan bukan sastra yang masih terjadi dan terus masih dilakukan sampai hari ini. Oke, kita next biar lebih jelasnya lagi ke pengertian sastra dan non-sastra. Sastra merupakan tulisan yang mengikuti sistem sastra dan konvensi sastra. Contoh dari karya sastra yaitu seperti novel, cerpen, puisi, drama, pantun, dan lain sebagainya. Sedangkan non-sastra merupakan tulisan yang tidak mengikuti sistem dan konvensi sastra serta cenderung mengikuti prinsip ilmiah. Contoh dari karya non-sastra yaitu seperti buku pelajaran, artikel, esai ilmiah, laporan, berita, dan lain sebagainya. Karakteristik yang membedakan antara karya sastra dan non-sastra yaitu pada sistem sastra dan konvensi sastranya. Sistem sastra sendiri adalah seperangkat elemen yang saling berkaitan yang membentuk karya sastra. Elemen-elemen tersebut meliputi bahasa, peristiwa, karakter, latar, dan tema. Sedangkan konvensi sastra adalah aturan atau norma yang tidak tertulis yang diterima oleh masyarakat pembaca atau pendengar karya sastra. Konvensi sastra dapat berupa aturan tentang penggunaan bahasa, struktur cerita, atau unsur-unsur lain yang membentuk karya sastra. Bisa dilihat di gambar tersebut, yaitu karakteristik yang membedakan di antara keduanya. Oke, setelah memahami materi yang pertama, yaitu sastra dan non-sastra, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu sastra sebagai sarana komunikasi. Sastra menjadi bahasa untuk berkomunikasi dengan bidang lain yang tumbuh dengan perubahan dalam masyarakat. Contohnya seperti seorang penulis yang berusaha untuk menginformasikan ide, gagasan, dan keyakinannya akan suatu hal. Contohnya seperti karya tulis tentang politik atau novel yang berjudul Lekra dan Geger 1965, karya Sari Tempu yang berisi tentang ajakan untuk mengabdikan diri untuk revolusi. Selanjutnya ada juga karya sastra yang mengajak mengimajinasikan suatu bahkan sesuatu yang belum ada sekalipun. Contohnya adalah novel yang berjudul Journey to the Center of the Earth, karya dari Jules Verne, yang mengisahkan tentang seorang profesor dan keponakannya dan menyewa pemandu masuk ke dalam gunung Merapi di Islandia ke tengah bumi. Dan ada juga karya sastra yang mempersuasi pembacanya untuk mengikuti nilai yang dianut penulis. Contohnya pada novel yang berjudul Salah Asuhan, karya Abdul Muiz, yang berlatar belakang kehidupan pribumi di masa penjajahan Belanda yang penuh diskriminasi.
Ada pula karya sastra yang menggambarkan situasi dan keadaan tertentu dan memprovokasi pembacanya. Oke, selanjutnya kita sampai ke materi yang terakhir, yaitu konvensi budaya dalam sastra dan konvensi sastra. Mungkinkah unsur sosial budaya dieliminasi dari penulisan sastra? Karya sastra tidak mungkin tanpa pengetahuan. Minimal selalu ada latar belakang budaya di dalam sebuah karya sastra. Terdapat kode budaya di dalam karya sastra. Tidak mungkin atau tidak mudah memisahkan konvensi budaya dari sastra. Penulis karya merupakan wakil dari masyarakat tertentu. Maka karya sastra tidak lahir dalam ruang vakum. Dalam contoh, latar belakang keluarga si pengarang. Yang kedua, agama dan kepercayaan pengarang. Yang ketiga, aliran politik pengarang. Yang keempat, ideologi pengarang. Yang kelima, prinsip hidup pengarang. Dan yang keenam, suku pengarang. Konvensi budaya dalam karya sastra. Dalam karya sastra, unsur kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Seperti contoh budaya Jawa yang karyanya berisi kebudayaan yang ada di Jawa. Contohnya pengakuan pariem. Lalu ada pewayangan. Untuk contoh karya Sidunata Anak Bajang Menggiring Angin. Lalu konvensi sastra selalu terjadi ketegangan antara mimetik dengan kreasi. Untuk mimetik merupakan cerminan peniruan atau pembayangan langsung dari realitas yang ada. Untuk kreasi merupakan murni penciptaan atau interpretasi dari si pengarang terhadap dunia di sekitarnya. Lalu ada aturan atau pola atau konvensi dengan kebebasan, teknik dengan talenta atau bakat, limit atau batasan dengan lisentia poetika. Lahirnya angkatan baru di dalam sastra selalu didahului dengan pendobrakan atas pola atau aturan baku yang telah ada, atau konvensi atau aturan baku dengan kebebasan. Seperti contohnya, Bujangga Baru adalah angkatan sastra tahun 933 yang menjadi ukuran kesastraan waktu itu. Lalu ada lagi pada angkatan 45 yang dipelopori oleh Chairil Anwar, keluar dari pakem puisi para penyair Bujangga Baru. Sekian dari video kami terkait materi pengantar sastra. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.